Kemarin illegal fishing sama illegal logging ya. Hari ini apa? Ini saya tentang restoratif justice, Bu. Restoratif justice. Iya, Bu. Ya. Ini terkait dengan model penyelesaian ya. Udah di-chat kawan-kawannya. Kasih tahu. Iya, Bu. Ini sedang saya chat satu-satu, Bu. Minggu depan terakhir ya. Dan minggu ke-16. Dari ini kalau bisa 2 kelompok. Ini namanya apa? Dea. Manggilnya LG, Bu. Dea ya? Iya, Manggil Bu. itu Nggak apa-apa. basing ya? Iya, Bu. Ini belum ada rekan-rekan saya sendirian yang presentasi gimana, Bu? Nggak apa-apa ya, Bu, sambil menunggu teman-teman yang lain? Udah sambil jalan aja. Iya, Bu. Ada pembahas kan? Yang lain udah hadir. Iya, Udah Bu. 5 orang. Ya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok yang akan membahas tentang restoratif justice di Indonesia sebagai bagian dari penerapan sistem peradilan pidana. Anggota kami terdiri dari saya sendiri, Elgidi Andreta, kemudian Aulia Ramadan, dan Muhammad Arif. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah restoratif justice di Indonesia. Istilah dan konsepsi restoratif justice berkembang pada tahun 1970-an. Namun konsep dan praktek restoratif justice dapat dilihat dari sejak masa peradaban manusia. Bahkan meski pandangan ini tidak sepenuhnya disepakati, restoratif justice telah menjadi model yang dominan dalam penyelesaian masalah kejahatan di sebagian besar sejarah umat manusia.
Kini restoratif justice kembali menjadi agenda dalam konsepsi peradilan pidana. Pemahaman tentang kejahatan juga sekarang berbeda. Masyarakat masa lalu memahami dan menyelesaikan konflik dengan fokus pada pemulihan yang pertaliannya yang rusak. Dari anggota komunitas akibat dari kejahatan, mereka tidak disebut korban atau pelaku, tapi pihak-pihak yang terdampak dari kejahatan. Kondisi penerapan restoratif justice saat ini menunjukkan bahwa ada kesamaan dalam melihat kejahatan dan penanganannya dengan masyarakat masa lalu. Kemudian retributif ke restoratif. Retributif itu adalah masalah kejahatan yang dianggap domain di negara tersebut yang menganggap penting peran korban dan komunitas terbatas. Sedangkan restoratif justice adalah membahas tentang masalah kejahatan yang dipertimbangkan sebagai domain atau juga hak para pihak sebagai korban, pelaku, dan komunitas untuk berpartisipasi dalam penyelesaiannya. Dari konsepsi hukum kemudian membuka peran korban dan pelaku untuk mengungkapkan cerita dan perasaan mereka, mencari penyelesaian dan memperbaiki kerusakan, termasuk membuka ruang untuk meminta maaf dan pemberian maaf. Selanjutnya ada restoratif justice yang mengandung prinsip-prinsip sebagai berikut. Personalisme, yaitu kejahatan adalah pelanggaran terhadap orang dan realisasinya, bukan sekedar pelanggaran hukum. Kemudian reparasi, yaitu adalah tujuan utama untuk memperbaiki kerusakan penderitaan korban daripada sekedar menghukum pelaku. Kemudian ada reintegrasi yang bertujuan untuk mengembalikan dan mengalienasi pelaku dari masyarakat. Dan yang terakhir ada partisipasi yang bertujuan untuk mendorong semua pihak, baik langsung maupun tidak langsung, untuk mengatasi dan menghadapi kejahatan secara bersama-sama. Kemudian, restoratif justice sebagai healing justice atau penyembuhan. Nah, healing justice adalah suatu cara dalam mendekati masalah kejahatan dengan menangani kerusakan dengan tujuan mengurangi kerusakan dengan proses yang holistik, penghormatan pada para pihak, memperbaiki kerusakan dan menciptakan perubahan, mengubah konsep yang sekedar menghukum dan mengisolasi pelaku. Kemudian konsep healing ini dalam cakupan yang lebih luas, yaitu menyembuhkan dan terkait korban pelaku dan komunitas masyarakat dan negara. Yang fokusnya adalah memperbaiki dari secara psikologi, materi, komunikasi, dan lain sebagainya untuk memperbaiki kerusakan yang memberikan dampak pada para pihak, pada semua pihak. Selanjutnya perkembangan pada 4 wilayah kunci tersebut itu ada restoratif justice ini mengalami 4 tahapan, yaitu adalah mediasi korban dan pelaku. Selanjutnya ada conferencing, yaitu memperluas partisipasi yang terlibat mencakup keluarga, para pihak, kemudian memberikan ruang bagi korban dan pelaku untuk memberikan argumentasi, saling berdiskusi, lalu menemukan suatu penyelesaian masalah. Dan ada lingkar-lingkar perdamaian, yaitu ada dianggapnya sebagai praktik restoratif justice yang paling lengkap dan terbuka. Kemudian ada juga perluasan restoratif justice, yaitu adalah kenyataan dalam kejahatan internasional, kejahatan terhadap manusia, genosida, kejahatan perang yang dilakukan dan terjadi dalam masa konflik. Nah, penerapan restoratif justice ini dalam berbagai mekanisme konteksnya itu konflik pada pasca konflik. Contohnya adalah Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dalam konteks keadilan transisional. Selanjutnya ada peluang restoratif justice di Indonesia. Itu ada kondisi-kondisi di mana restoratif justice dipertimbangkan sebagai tindakan yang harus dilakukan dan layak atau apa yang perlu dilakukan terlebih dahulu sebelum restoratif justice. Pertanyaan tersebut penting untuk membantu pemajuan gagasan praktik integrasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana serta pengaturan yang diperlukan, model-model restoratif yang akan dibentuk dan sebagainya.
Selanjutnya, praktik restoratif justice ini lebih berakar dari kebutuhan dan pengalaman keseharian masyarakat, bukan dari konsepsi yang dibangun oleh para ahli. Di Indonesia banyak mekanisme, misalnya hukum adat, yang secara prinsip menggunakan pendekatan restoratif justice. Sejumlah kasus juga telah diupayakan untuk sebagian yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice ini. Kemudian, peluang restoratif justice dalam sistem peradilan pidana. Itu secara umum adanya pengakuan hak-hak korban kejahatan, baik hak-hak substantif atau prosedural, maupun hak atas bantuan kepada korban kejahatan tertentu. Hal ini dipengaruhi pada perubahan paradigma penegakan hukum dalam memandang kejahatan dan korban kejahatan, mengubah pandangan konvensional yang sebelumnya menganggap masalah kejahatan adalah domain negara untuk mewakili kepentingan publik sebagai pertimbangan utama dalam memutuskan apakah pelaku akan dituntut menjadi adanya pertimbangan untuk mencari keseimbangan hak dan tanggung jawab korban, pelaku, komunitas, dan pemerintah. Kemudian, sejumlah UU telah membuka ruang alternatif penyelesaian perkara yang tidak sekedar berorientasi pada menghukum dengan penjara, termasuk membuka adanya bentuk-bentuk sanksi non-penjara. Dan peluang integrasi restoratif justice dalam sistem peradilan pidana adalah penegasan dalam konsepsi penempatan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana, yang akan menempatkan restoratif justice dalam substansidiary model, stand-alone model, partially integrate model, fully integrate model. Dan restoratif justice ini diintegrasikan dalam sistem karena jika tidak, maka praktek restoratif justice ini hanya akan menjadi peran yang tidak sempurna. Kemudian ada tantangan restoratif justice di Indonesia. Itu telah banyak yang menguraikan dalam sejumlah studi dan kajian tentang faktor-faktor penghambat justice di Indonesia. Di antaranya kurang memadainya regulasi, kesiapan penegak hukum, minimnya infrastruktur, dan dukungan pelaksanaan restoratif justice, serta minimnya partisipasi masyarakat. Kemudian ada juga berbagai faktor tersebut telah cukup lengkap menjelaskan tantangan yang dihadapi dengan menerapkan restoratif justice di Indonesia, tetapi belum menjawab kerangka penempatan restoratif justice dalam sistem peradilan pidana yang ada maupun yang hendak dibangun. Berbagai kejahatan dalam rancangan KUHP dan dampaknya pada restoratif justice. Dalam berbagai dokumen rancangan KUHP dirancang dengan mempertimbangkan hak-hak asasi warga masyarakat. Salah satu parameternya bahwa dalam menggunakan hukum pidana harus diusahakan dengan sungguh-sungguh bahwa caranya seminimal mungkin mengganggu hak dan kebebasan individu tanpa mengurangi perlindungan terhadap kepentingan kolektivitas masyarakat demokratik dan modern. Artinya KUHP ke depannya akan mengarah pada perlindungan kebebasan sipil dan bukan justru mengkriminalisasi tindakan yang menjadi bagian bentuk dari kebebasan sipil tersebut. Mendekatkan restoratif justice dengan standar-standar. Saya langsung ke saran aja ya, Bu. Saran dari penelitian kami ini, setelah kami berdiskusi, yang pertama adalah mendorong restoratif justice dalam pembaruan hukum pidana di Indonesia, yang perlu menegaskan tentang penempatan proses-proses restoratif justice dengan lebih jelas, dengan memberikan pandangan tentang tujuan restoratif justice baik secara substantif maupun praktik. Model integrasi restoratif justice dalam sistem sedapat mungkin mendapatkan pada fully integrated model, yang menggunakan pengguna restoratif justice dalam penyelesaian berbagai masalah kejahatan. Adanya model sanksi yang diperkenalkan di RKUHP harus diimbangi dengan pengaturan dalam hukum acara yang mampu memfasilitasi proses-proses terjadinya restoratif justice. Selain bahwa ada kebutuhan yang menyiapkan regulasi dan pedoman yang jelas serta infrastruktur yang memadai, aspek penting yang lainnya adalah adanya gerakan kultural yang membuat paradigma dan meyakini bahwa restoratif justice adalah proses yang mempunyai tujuan yang lebih luas dan lebih bermanfaat bagi korban, pelaku, komunitas, dan masyarakat, serta negara. Demikian
presentasi yang saya sampaikan. Apabila teman-teman di sini rekan-rekan ada yang ingin bertanya, saya silahkan. Ya, maksimal sampai 4 pertanyaan maksimal ya. Karena dia sendirian. Dikeroyok. Izin bertanya. Ya, siapa namanya? Donna. Dona ya. Ya. Penyampaiannya sudah bagus dan alhamdulillah saya sudah mengerti dengan jelas restoratif justice. Cuma di sini saya masih ingin bertanya tentang contoh penerapan restoratif justice di Indonesia itu sudah pernah ada atau belum gitu. Misalnya dalam pemidanaan anak itu bagaimana restoratif justice-nya? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada pertanyaan lain? Mana Rapika? Rapika nggak nanya? Belum, Bu. Repi biasanya aktif, Repi. Mana? Videonya malah hilang. Iya, Bu. Tanya tuh. Iya, Bu. Ya, sendirian tuh. Nah. Iya, Bu. Saya mau nanya, Bu. Ya. Terkait restoratif justice yang diterapkan di Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Menurut Saudari Elgidea, apakah sudah tepat dilakukan restoratif justice dengan model diversi di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut? Dan jika belum, apa yang harus ditambahkan dalam model restoratif justice-nya? Seperti itu, Bu, pertanyaannya, Bu. Apakah sudah tepat model restoratif justice yang diterapkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak? Ya, satu lagi lah. Terima kasih. Yuk. Mana Yunita? Iya, Bu. Ya, tanyalah. Belum ada, Bu, pertanyaan. Udah jelas TRJ itu gimana? Ada kompakan sama Dea. Udah dua dulu sambil mereka mikir. Ini dua-duanya terkait masalah anak semua ya. Iya, Bu. Izin bertanya, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Donna dan Revi yang telah memberikan pertanyaan. Di sini saya akan mencoba menjawab pertanyaan Donna terlebih dahulu, yaitu tentang apakah restoratif justice ini pernah terjadi atau diterapkan di Indonesia sebelumnya, terlebih dalam dalam penerapannya terhadap kasus pidana anak. Nah, menurut beberapa penelitian yang kami temukan selama kami membuat penelitian ini, itu ada beberapa restoratif justice yang sudah diterapkan di Indonesia, terlebih tentang anak. Itu ada penyelesaian yang dilakukan oleh para penegak hukum dengan menempuh jalur justice, yaitu tidak memberikan pidana kepada pelaku, melainkan mengajak kedua belah pihak atau pihak terkait untuk sama-sama mencari solusi terbaik agar pelaku dan korban ini sama-sama merasa tidak dirugikan. Kalau kepada pelaku itu sebenarnya Indonesia juga telah memberikan kebijakan yaitu diversi untuk
anak-anak yang melakukan tindakan di bawah tuntutan 7 tahun untuk tidak dipidana. Jadi mereka lebih banyak menggunakan jalur restoratif justice untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Adanya kebijakan diversi. Nah, bagi korban-korban anak, banyak diberikan solusi restoratif justice kepada pelaku dan para korban. Cuma saya belum bisa menemukan contoh konkret kasusnya. Tapi kalau di Lampung, seingat saya itu sudah banyak kasus justice. Salah satunya adalah seorang anak yang mencuri kotak amal di masjid di desa daerah Pringsewu. Itu pernah disidik dan kemudian diberikan solusi dengan restoratif justice oleh penegak hukum. Seperti itu, Bu. Untuk contoh lainnya saya belum bisa memberikan contoh. Mungkin ada teman-teman di sini yang ingin menambahkan contoh bagi Dona untuk kasus anak yang diberikan penyelesaian dengan restoratif justice. Selanjutnya pertanyaan dari Revi. Dari Revi. Menurut saya pribadi, penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana adalah salah satu solusi yang tepat dilaksanakan di Indonesia. Karena memberikan solusi selain memidanakan anak dengan dipenjara, dengan memenjarakan anak itu menyelamatkan masa depan anak tersebut sebagai pelaku, anak sebagai pelaku. Nah, jadi menurut saya anak-anak yang melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana itu bisa punya kesempatan untuk memiliki masa depan yang sama dengan anak-anak pada umumnya gitu. Mungkin dia melakukan kesalahan dan kita berikan dia solusi yaitu restoratif justice untuk dibimbing lebih lagi oleh orang tuanya atau oleh beberapa pihak yang didiskusikan bersama ya. Itu untuk mengurangi adanya masa depan bagi anak itu yang tidak diinginkan atau tidak baik, tidak menguntungkan pelaku gitu. Sehingga menurut saya apabila anak di Indonesia ini banyak sekali yang menjadi narapidana, semakin banyak narapidana anak yang ada di Indonesia, maka semakin hancurlah generasi ke depannya. Jadi menurut saya solusi diversi ini sangat tepat ya dilakukan kepada anak-anak yang melakukan tindakan pidana. Karena banyak juga anak-anak yang melakukan tindak pidana itu tidak betul-betul berdasarkan niat seorang penjahat, melainkan mereka adalah orang-orang yang belum mengerti atau ikut turut serta dalam melakukan kejahatan tersebut. Seperti itu, Bu. Mungkin ada yang ingin menambahkan jawaban saya? Ya, dulu sama Dona sama Revi, udah pas belum? Bagaimana Dona atas jawabannya? Ya, sudah baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Dona. Bagaimana Revi, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi? Ya, Tadi ada yang cukup. mau nanya. Baik, terima kasih. Tadi ada yang Apakah mau... dari Ibu Erna Dewi Enggak, tadi ada satu ada yang ingin yang mau ditambahkan, nanya Bu? lagi. Kawannya dulu nanti. Tadi ada yang mau tanya. iya, Bu. Tahu siapa tadi? Rekan-rekan, silakan dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya.
nggak jadi ya. Tadi ada yang bilang mau tanya. Gitu kan. Oke, sementara menunggu siapa tahu Baiklah, nanti. rekan-rekan, apakah ada yang ditanyakan? Iya, Izin Bu. bertanya, Bu Apa namanya? Iya, Rafika. Ibu Rafika. Rafika. Iya, baik Rafika. Apa yang menjadi kelebihan keadilan restoratif justice dalam upaya perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan? Kelebihannya ya. Iya, Bu. Baiklah, apakah ada yang lain yang ingin ditanyakan? Teman-teman, selain Rafika, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Nah, cukup Rafika aja. Baik, Rafika, terima kasih Rafika atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan Rafika, yaitu adalah apa saja kelebihan restoratif justice bagi anak korban kejahatan. Nah, dalam penelitian kami juga saya temukan beberapa kelebihan restoratif justice bagi anak korban. Salah satunya adalah pada korban pelecehan seksual dan korban-korban asusila. Dalam penyelesaian restoratif justice ini, mereka juga merasa, korban-korban ini merasa bahwa mereka merasa terlindungi nama baiknya, dan kemudian dapat menutup peristiwa buruk yang terjadi bagi mereka dan fokus pada penyembuhan mental yang mereka jalani gitu. Jadi pihak luar atau orang-orang masyarakat pada umumnya tidak tahu bahwa mereka telah dilecehkan atau mereka telah dijadikan korban tindak asusila, tapi justru restoratif justice ini memberikan solusi untuk mereka memaafkan para pelaku dan memperbaiki kondisi mental mereka. Seperti itu, Rafika. Ya, terima kasih, Aldi. Ada lagi, Rafika, yang ingin dipertanyakan? Apakah Cukup. sudah jelas? Ya, sudah jelas. Ya, terima kasih. Baiklah, teman-teman, ada kesempatan satu orang lagi penanya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya cukup, Bu. Oke. Baik ya. Terima kasih buat Dea ya. Kawannya sampai selesai nggak nongol ya. Yang 2 orang. Terus si Aulia sama Muhammad Arif ya. Diinfokan Iya, nanti Bu. kalau sudah maju gitu ya. Makalah kalian ini cukup menarik dan lagi ngetren gitu ya. Karena model restoratif justice ini baru terpikirkan di Indonesia mulai dari tahun 2010 ya. Walaupun tadi sejarahnya 1970-an ya. 1970-an itu untuk Iya, Bu. internasional ya. Internasional. Iya, sejarah pada peradaban dunia, Bu. Iya. Ya, itu gagasan itu bermula di Amerika itu. Amerika memang cenderung ke kasus-kasus ringan ya. Ringan termasuk juga yang kalian pertanyakan tadi terkait dengan perkara anak ya. Karena Indonesia ini sebenarnya sudah cukup lama menghendaki aturan-aturan khusus terhadap masalah anak ya, tapi baru tahun 97 terrealisasi ya. Kalau penelitian sudah cukup banyak ya, termasuk di Unila pun Prof. Nikmah, saya gitu ya, sebelum masuk ke mata kuliah khusus ya peradilan anak itu memang kami sudah
beberapa kali melakukan penelitian, termasuk masalah kenakalan remaja dan sebagainya ya. Jadi ya alhamdulillah kita sudah punya gagasan itu dan sudah mulai diterapkan ya, sudah mulai diterapkan terlebih dalam Undang-Undang nomor 12 ya, 2011 tentang SPP anak itu sudah ada pasal 7 ya mengenai diversi. Jadi diversi itu merupakan salah satu bentuk dari RJ. Ya. Di dalam konsep KUHP pun kita sudah punya ajas ya, yang tadinya belum ada, itu sudah dimuat adanya ajas pemaafan. Ya. Ini terkait juga dengan model RJ, di mana cikal bakal ajas pemaafan itu sebenarnya memang sudah dari zaman nenek moyang kita sudah ada, dalam pendidikan agama pun sudah ada, agama manapun itu yang namanya maaf itu pasti lebih diutamakan ya, itu menyelesaikan permasalahan, menyelesaikan konflik. Terus sudah maaf, sudah salaman, sudah selesai itu urusannya ya, gak ada dendam-dendaman. Itu kan budaya timur ya, kita Indonesia, Jepang dan sebagainya itu, yaitu lebih mengedepankan maaf daripada kita konflik ya, karena konflik itu kalaupun kita lanjutkan ke proses peradilan itu pasti di ujungnya tetap ada yang nggak bagus ya, dendam lah, apalagi misalnya dengan keluarga, dengan tetangga gitu ya, dengan kawan, itu akan lebih bagus kita dengan maaf saja, itu akan lebih tepat ya. Nah tadi pertanyaan dari Dona ini contoh ya, beberapa perkara sudah cukup banyak. Di Lampung sendiri 2010 pada waktu baru mulai adanya kasus Mbah Minah ya. Kasus Mbah Minah itu memang mbah-mbah ya. Mbah-mbah udah umur ya seumuran kami lah, 56 tahun, mencuri 3 buah kakao, punya PTPN gitu ya. Kan muncul beberapa seminar-seminar nasional membahas itu untuk bagaimana supaya ada terobosan terhadap ajas legalitas ya. Nah, kalau ajas legalitas itu bagaimanapun tetap harus proses kan, sepanjang memenuhi unsur, tidak melihat pada kerugian, tidak melihat pada kondisi si pelaku gitu ya. Nah, pada saat heboh-heboh itu di Lampung sudah ada ternyata ya. Sebelum adanya telegram Kapolri, Polsek Tanjung Bintang kerjasama dengan Polres Lampung Selatan. Itu ada kasus, saya sudah meneliti itu ya, penelitian saya. Kasus anak SD umur 12 tahun, kalau tidak salah kelas 5 ya, kelas 5 SD, mencuri 10 kg getah karet. Getah karet itu punya PTPN. Oleh PTPN dilaporkan ke Polsek kan benar jalurnya ya, mencuri kan, tapi pelakunya anak, 12 tahun, masih sekolah. Ternyata dia memang sengaja pergi sekolah, bawa ember gitu, taruh di kebun PTPN itu, pulang, bawa embernya pulang, udah isi getah karet gitu ya. Dan ketahuan sama petugas pengawas PTPN. Tangkaplah, dilaporkan ke Polsek. Oleh Polsek, dilihatnya masih anak di bawah umur, masih sekolah gitu ya. Mungkin kondisi ekonomi keluarganya gitu ya, sehingga ada pertimbangan khusus terhadap pelaku itu, dilaporkan ke Polres oleh Polsek. Bagaimana ini? Apa cukup dikembalikan pada orang tua gitu ya, panggil orang tua, guru ya, pihak PTPN untuk memaafkan ya. RJ kan, pihak-pihaknya dipanggil. Kemudian dengan ketentuan bahwa si anak itu tidak boleh mengulangi lagi. Kalau nilainya seberapa sih? Karet 10 kilo ya, masih berupa getah pula. Kalau katakanlah sekarang 7.000 gitu ya sekilo, jadi 70.000 gitu ya. Nah kan anak itu masih sekolah. Seandainya tetap diproses karena memenuhi 362 dan pada waktu itu Undang-Undang Nomor 397 kan boleh anak
12 tahun ya. Saudara kata boleh dipenjara gitu ya. Namanya boleh iya, boleh tidak kan. Dengan kebijakan itu, nggak anak itu tetap sekolah hanya dengan perjanjian buat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi. Itu sampai ke Mabes Polri, itu model restoratif yang pertama untuk di Lampung ya. Nggak tahu kalau di tempat-tempat lain ya. Itu selesai. Itu pelakunya anak ya. Dan itu dirasakan lebih adil ya. Dan PTPN sendiri dengan adanya peristiwa itu kan jadi contoh ya, prevensi general. Jadi ke anak-anak yang calon-calon pencuri yang lainnya tahu kalau hal seperti itu nggak boleh, sehingga mereka sudah tidak mengulangi, tidak mengikuti lagi perbuatan-perbuatan yang seperti itu ya. Jadi amanlah karet-karet di sekitaran Tanjung Bintang itu nggak dicuri lagi sama anak-anak. Nah demikian juga terhadap Mbah itu, ya, Mbah Minah itu. Mbah Minah itu sebenarnya hanya korban gitu ya. Karena ternyata Mbah Minah lainnya cukup banyak yang mencuri. Katakanlah kalau Mbah Minah 1 3 kakao, 10 ada 30 kakao kan? Karena memang sudah membudaya gitu di sekitaran itu. Mbah-mbah itu pisang gitu ya, lihat buah kakao matang, ambil itu tanpa sepengetahuan PTPN. Di PTPN merugi. Nah, oleh PTPN melihat ada Mbah Minah yang kebetulan ketangkep pada saat itu, langsung dilapor gitu. Kena kan Mbah Minahnya 1,5, kan 3 bulan. 3 bulan masa ditahan, potong tahanan 1,5 bulan, jadi menjalankan pidana 1,5 bulan. Walaupun hakimnya menangis waktu itu ya. Dia membayangkan bagaimana sih kalau orang tua saya yang begitu gitu, nggak tega kan. 3 buah kakao loh, harganya berapa? Cuman 362 terpenuhi kan, unsur-unsur pencuriannya terpenuhi. Seperti itu. Itu ya Dona. Kemudian Repi tadi tentang diversi ya. Itu salah satu bentuk model RJ yang ada di dalam SPPA anak ya. Kalau secara umumnya adanya Perma itu ya, nomor 2 2010 itu kan dari Mahkamah Agung. Dengan nilai 2 juta ya, kurang dari 2.500.000 boleh restoratif justice ya. Boleh. Lagi-lagi kata boleh ya, nggak harus. Tapi diutamakan gitu kan. Di Lampung juga sudah cukup banyak, termasuk tahun berapa ya, 2012 ya, 12 atau 14 itu ada yang mencuri 2 tatakan gelas itu ya, piring kecil, tatakan kopi itu berapa sih harganya? Paling 5.000-an ya. Nah dilaporkan sama, sebenarnya itu karena saingan sama-sama bisnis ya. Mereka buka warung kopi sebelahnya laku, yang punya dia nggak laku, yang nggak laku ini yang lapor kan gitu. Padahal tadinya aman-aman, damai-damai aja mereka. Ketahuan loh, itu udah laris, terus kebetulan ada 2 tatakan gelas saya ada di dia gitu kan. Lapor, terpenuhi 362. Tapi oleh polisi karena udah ada Perma itu tadi, ya damai aja, maaf. Jadi tatakan gelasnya dipulangin, diganti gitu ya. Dan sudah salaman, maaf, selesai kan. Tuh. Jadi kalau di Indonesia cukup banyak ya, ada majikan melaporkan pembantu mencuri 2 mangkok bakso, apa ya, mangkok ada bakso itu. Dicurigai karena dia kepengen pembantunya pulang lagi, senang gitu ya. Jadi cari-cari kesalahannya, dilaporkan. Akhirnya RJ gitu ya. Belum lagi yang anak melaporkan orang tua, macam-macam ya, banyak. Ya itulah
bikin heboh gitu. Banyak kasus yang demikian, tapi alhamdulillah bisa dengan restoratif justice ya. Nah, mengenai kelebihannya ya cukup banyak ya. Kelebihan dari restoratif justice ini, satu sisi ya dengan kata maaf itu lebih menyelesaikan konflik gitu ya. Belum lagi mengurangi beban dari para penegak hukum ya. Penegak hukum ini kan banyak PR. Kasus-kasus yang lebih serius itu masih banyak daripada ngurusin yang nilainya di bawah 2.500.000 gitu kan. Masih bisa maaf-maafan, kenapa tidak gitu ya. Kalau semua masuk penjara penuh ya. Belum lagi nanggung makan minum, transport dan sebagainya gitu ya. Udah deh, maafin aja, tapi ya tobat gitu ya. Sadar kalau dia salah, tidak mengulangi lagi kan. Itu lebih bagus timbang semua penjara ya. Orang di Belanda aja udah kurangin kok, nggak banyak lagi penjara, walaupun penjara tapi dengan pelaksanaannya berbeda gitu. Tidak masuk lapas dengan cara pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dengan bentuk-bentuk yang lain yang lebih menguntungkan gitu ya, ketimbang semua masuk penjara ya. Jadi kalau Anda ini calon-calon hakim atau yang sudah jadi hakim, ya dikurangin lah putusan penjara itu. Banyak cara yang lebih positif ya, nggak jamin loh. Masuk penjara belum tentu dia berubah, malah tambah jelek nanti. Kan gitu ya. Oke, ada pertanyaan? Saya kira penyampaian dari kelompok ini cukup bagus dan sudah maksimal gitu ya. Maksimal ya. Dan mulai dari sejarah malah ya, sampai ke aplikasinya bagaimana itu ada semua ya. Jadi tolong dikirim ya ininya, PPT-nya. Iya, Kalau Bu. ada Word-nya nggak apa-apa. Ya. Iya, Bu. Oke, ada kelompok yang belum maju yang siap? Atau semua berakhir di minggu depan? Ini baru 3 kelompok lagi nih. Yang hadirin udah pada maju semua ini. Kelompok Dona sudah, Rafika ya. Terus Repi juga sudah. Malah yang belum nggak ini, nggak masuk. Siapa ya? Yang belum. Yunita belum ya? Udah Bu, itu Udah, sekelompok Bu, sama kemarin. saya. Oh, udah ya. Si Iya, Bu. Yuda, Caca Yuda. Oke, kalau tidak berarti cukup ya, absen ya. Absen saya kadu. Kemudian kalau ada peer class, apa? Nah, minggu depan terakhir ya. Terakhir diskusi dan nanti saya kasih PR pertanyaan untuk penilaian puas ya. Minggu depan sekalian. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, cukup? Ya, kalau cukup saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih Bu. Terima kasih, Bu.